Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira. Perkenalkan, saya Pandu Ardiansyah dengan NPM 0371117106. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NPM 03711713. Nama saya Siti Hoiria dengan NPM 0371117104. Nama saya Fani Suweni Putri dengan NPM 0371117102. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perjuangan para tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kekuasaan Jepang di Indonesia ditandai dengan penyerahan tanpa syarat tentara Hindia Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Militer Letnan Jenderal H. Porten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Stekenburg Stachouwer yang kemudian diserahkan kepada pimpinan militer Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Kedatangan Jepang ke Indonesia oleh bangsa Indonesia semula disambut sangat gembira. Mengapa demikian? Karena Jepang dianggap sebagai bangsa pembebas penjajahan Belanda. Jepang memeras rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perang dengan sekutu. Caranya dengan mewajibkan rakyat Indonesia menyerahkan kekayaan yang dimilikinya, dan juga memeras tenaga dan waktu yang mereka punya. Selama di Indonesia, Jepang telah bertindak sangat keterlaluan dan menyebabkan segala peraturan yang ada di masyarakat terinjak-injak. Mereka pun telah menyebabkan penderitaan yang sangat berat, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, timbullah perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia ini digolongkan dalam 3 bagian. Yang pertama ada melalui perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang kedua ada melalui gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga ada melalui perjuangan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Bagian pertama yaitu melalui organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada melalui gerakan 3A yang dipimpin oleh Syamsuddin SH pada tahun 1942. Gerakan ini disebut gerakan 3A karena semboyannya adalah Nippon Pelindung Asia atau Jepang Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia atau Jepang Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia atau Jepang Pemimpin Asia, yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1942 dipimpin oleh Syamsuddin SH. Pada awal gerakannya, pemerintahan militer Jepang sangat bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi pada akhirnya sikap baik itu pun berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang pada waktu itu sebenarnya bukan untuk kemakmuran dan kemerdekaan negara Indonesia, melainkan demi kepentingan Jepang itu sendiri yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintahan Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, mereka pun membuat propaganda-propaganda yang seolah-olah terlihat Jepang itu memihak akan kepentingan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa, dengan bersikap kooperatif. Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah, dan pemerintahan Jepang pun dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa ini. Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurangnya mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama kepada para tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Dengan kerjasama ini, para pemimpin-pemimpin di Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, gerakan ini tidak dapat menarik simpati masyarakat Indonesia. Dan sehingga pada tahun 1943, gerakan 3A ini pun dibubarkan. Organisasi yang kedua ada bernama Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur pada tahun 1943. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943, tepatnya pada tanggal 16 April, yang dipimpin oleh 4 serangkai yang sudah tadi disebutkan, ada Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Gerakan Putra ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pemerintah Jepang dalam setiap peperangan yang dihadapinya.
Ternyata gerakan putra ini yang menjadi bentukan Jepang menjadi bumerang bagi Jepang itu sendiri. Hal ini disebabkan anggota-anggota dari putra yang memiliki sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Yang ketiga ada organisasi bernama PETA atau Pembela Tanah Air pada tahun 1943. PETA ini merupakan sebuah organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini, para pemuda-pemuda di Indonesia dididik atau mendapatkan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Karena pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia adalah militer, jadi semua jenis kegiatan ditujukan untuk kepentingan perang. Sumber alam dan bahan makanan pun diperas oleh Jepang. Hal ini menyebabkan rakyat sangat menderita serta kekurangan sandang dan pangan, serta terjadi kematian di berbagai tempat. Selain pemerasan yang dilakukan di bidang pertanian, Jepang juga mewajibkan rakyat untuk menyerahkan semua besi-besi tua untuk pembuatan senjata. Jepang juga merampas harta dan benda rakyat, terutama emas. Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi-militer yang dibentuk oleh Jepang. Perlawanan PETA terjadi hingga 3 kali, yaitu yang pertama ada perlawanan PETA di Blitar. Perlawanan ini dipimpin oleh Shudanko Supriyadi, Shudanko Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi. Romusa maupun heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Sebagai putra rakyat, para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu, sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang, melalui Kolonel Katagiri atau komandan pasukan Jepang, pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. 4 perwira PETA dihukum mati, dan 3 lainnya disiksa sampai mati, sedangkan Shudanko Supriyadi berhasil meloloskan diri. Perlawanan PETA selanjutnya ada di Merudu, Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyugun T. Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Perlawanan PETA selanjutnya ada di Gumilir, Cilacap. Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin reguat yang disebut Budanko bernama Kusairi bersama rekan-rekannya. Perlawanan ini direncanakan dimulai pada tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang, sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. Perlawanan rakyat Indonesia yang kedua yaitu melalui gerakan bawah tanah, yaitu perjuangan yang sangat bertentangan sekali dengan kehendak pemerintah Jepang. Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja. Bisa kita lihat yaitu pada perlawanan melalui gerakan bawah tanah. Bentuk perlawanan gerakan bawah tanah yang pertama ada perjuangan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada tahun 1943. Kelompok ini juga antusias dan menolak kerjasama dengan Jepang. Ia sangat keras mengkritik sehingga tahun 1943 ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka tahun 1945, serta bantuan dari Bung Karno, maka Amir bebas dari hukuman tersebut. Perjuangan selanjutnya yaitu ada perjuangan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir pada tahun 1943. Kelompok Sultan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai pedagang nanas di Sindangmaya. Pengikutnya adalah kaum terpelajar di berbagai kota, misalnya Jakarta, Cirebon, Surabaya, Garut, dan lainnya. Syahrir memang menentang Jepang karena negara tersebut dianggap fasis. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga sering disebut gerakan bawah tanah. Selanjutnya, ada perjuangan yang dipimpin oleh Sukarni. Sukarni, ada Malik, Panduwiguna, mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang, Sandenbu, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kantor Berita Antara. Anggota kelompok ini antara lain ada Malik, Panduwiguna, Khairul Saleh, dan Maruto. Peran dari kelompok Sukarni sangat besar pada waktu sekitar proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya ada perjuangan yang dipimpin Ahmad Subarjo pada tahun 1943. Kelompok Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun Jepang. Mereka yang tergabung dalam kelompok di bawah tanah berusaha mencari
informasi, dan peluang untuk bisa melihat kelemahan pasukan militer Jepang, dan usaha mereka akan dapat kita lihat hasilnya pada saat Jepang kalah dari sekutu. Kelompok pemuda lah yang lebih cepat dapat informasi tersebut, serta merekalah yang akhirnya mendesak golongan tua untuk secepatnya melakukan proklamasi. Berikutnya ada golongan Persatuan Mahasiswa. Sebagian besar golongan ini berasal dari mahasiswa kedokteran di Jakarta. Pengikutnya antara lain Yusuf Kunto, Supeno, dan Subandiro. Golongan mahasiswa yang anti terhadap Jepang bekerja sama dengan kelompok Syahir. Lalu ada golongan Kaigun. Para anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang, tetapi secara terus-menerus menggalang dan membina kemerdekaan. Beberapa anggota yang tergabung dalam kelompok Kaigun antara lain Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Maramis, Dr. Samsi, dan Dr. Buntaran. Kelompok ini mendirikan Asrama Indonesia Merdeka dengan ketua Wikana. Lalu ada Pemuda Menteng. Kelompok yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta ini banyak yang menjadi pengikut Tan Malaka dari Partai Murba. Tokoh utama dari Pemuda Menteng diantaranya ada Malik, Khairul Saleh, dan Wikana. Perjuangan yang bersifat kooperatif dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Mereka bersedia bekerja sama dengan Jepang. Perjuangan yang kooperatif dilakukan dengan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang, misalnya dalam Putra, Jawa Hokokai, Gerakan 3A, dan Chuong Sai-in. Di samping itu, juga duduk dalam badan-badan pemerintahan Jepang. Berikut ini ada 8 perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama ada Perjuangan Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada tahun 1942. Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda yaitu Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Chot Plieng, Lok Seumawe. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, rakyat Chot Plieng meluncurkan perlawanan. Abdul Jalil adalah pemimpin pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan sederhana atau seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Seumawe. Yang kedua ada Perjuangan Rakyat Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943. Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Yang ketiga ada Perjuangan Rakyat Karangampel Sindang Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Haji Hadrian pada tahun 1944. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April pada tahun 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi atau kerja paksa atau rumusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrias dan kawan-kawan di desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah, agar daerah lain untuk ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. Yang keempat ada Perlawanan Pangsuma. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma berkobar di Kalimantan Barat. Pangsuma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Yang kelima ada Perlawanan Koreri di Biak di Irian Barat tahun 1943. Perlawanan ini dipimpin oleh Rum Korem, pimpinan gerakan Koreri yang berpusat di Biak. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut, rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawat dengan gigih. Akhirnya, Jepang meninggalkan Pulau Biak. Yang keenam, ada perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan ini dipimpin oleh Nimrod,
Ketika sekutu sudah mendekat, maka memberi bantuan senjata kepada pejuang sehingga perlawanan semakin seru. Nimrod dihukum pancung oleh Jepang untuk menakut-nakuti rakyat. Tetapi rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya, yakni Pavare. Yang ketujuh ada perlawanan di tanah besar Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan rakyat di Papua, terjadi hubungan kerjasama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup sekutu, sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari sekutu. Dan yang terakhir, ada perjuangan rakyat Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi tanggal 14 Februari tahun 1945. PETA merupakan salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Perlawanan PETA di Blitar dipimpin oleh Kudanko Supriyadi. Penyebab terjadinya perlawanan ini adalah dipicu oleh tindakan yang kurang mengenakan dari Jepang terhadap rakyat Blitar. Tentara PETA merasa prihatin terhadap perlakuan tersebut, sehingga mengadakan perlawanan. Yang selanjutnya ada organisasi militer yang dibentuk Jepang untuk membantu menghadapi sekutu. Yang pertama itu ada Seinendan atau Barisan Pemuda, dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 dengan anggota para pemuda usia 14 tahun sampai 22 tahun. Yang kedua ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan anggota para pemuda usia 23 tahun sampai 25 tahun. Yang ketiga ada Fujinkai atau Barisan Para Wanita. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943 dengan anggota para wanita usianya itu antara 15 tahun ke atas. Yang keempat ada Heiho atau pasukan pembantu prajurit Jepang. Heiho dibentuk pada bulan April 1943 dengan anggota pemuda usia 18 sampai 25 tahun. Yang kelima ada Gokukotai atau Barisan Pelajar. Gokukotai ini anggotanya terdiri dari murid-murid sekolah lanjutan. Yang keenam ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk mempertahankan tanah air dari penjajahan bangsa barat. Yang ketujuh ada Jawa Hokokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa. Jawa Hokokai ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1944 dengan tujuan untuk mengerahkan rakyat agar mau membantu atau berbakti kepada Jepang. Nah, yang selanjutnya, yang ke-8 ada Fuishiantai atau Barisan Pelopor. Fuishiantai ini dibentuk pada tanggal 24 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuan dibentuknya Fuishiantai ini untuk meningkatkan kesiagaan rakyat. Dan yang kedua ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA ini merupakan organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara untuk memperkuat organisasi sebelumnya yaitu Heiho. PETA didirikan secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan dari Gatot Mungkorepraja. Tokoh-tokoh yang terkenal dan membawa pengaruh besar diantaranya yaitu ada Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Materi selanjutnya yaitu dampak pendudukan militer Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masa yang singkat itu, Jepang membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya, tanggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh dengan penderitaan. Akan tetapi, tidak semua itu benar. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme
dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat, pengalaman, dan pelatihan militer mencakup bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh oleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer baris berbaris, latihan menggunakan senjata organisasi militer, latihan perang melalui propagandanya. Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer ini pada tahun 1943. Organisasi militer yang harus diikuti oleh para pemuda bangsa Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Selanjutnya ada reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan penduduk Jepang. Beberapa saat sejak kedatangan tentara Jepang di Indonesia, mereka sudah mulai menunjukkan kedoknya secara terang-terangan dengan menindas masyarakat Indonesia melalui kerja paksa tanpa diupah yang dikenal dengan Romusa. Rakyat Indonesia dikerahkan tenaganya untuk membuat kubu-kubu pertahanan bagi kepentingan tentara Jepang. Selain itu, juga masyarakat dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan, perkebunan, dan pertambangan untuk kepentingan pemerintahan Jepang tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dengan demikian, pada masa kedudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia sangat menderita akibat perlakuan tentara Jepang. Namun, di balik penderitaan tersebut muncul reaksi yang berupa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Jepang. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sementara itu kaum pergerakan nasional yang tidak mau diperalat oleh tentara Jepang juga melakukan perjuangan yang menggunakan taktik dan strategi dengan dua cara, yaitu cara pertama cara legal dan cara kedua itu cara ilegal. Yang pertama itu ada cara legal, yakni perjuangan dengan cara bekerja sama dengan Jepang untuk mendapatkan dan memperjuangkan alat-alat senjata dari Jepang demi kepentingan pergerakan nasional di Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua itu ada cara ilegal, yakni perjuangan di bawah tanah dengan cara sembunyi-sembunyi karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Kendatipun terdapat perbedaan dan taktik strategi perjuangan dalam pergerakan nasional. Namun tujuan akhirnya adalah sama dengan mencapai kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.